Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang logical representation of sentence meaning yang kita ambil terutama dari buku Speech and Language Processing bab 15 ya. Dalam kesempatan ini kita membahas model teoretik semantics. Sebelumnya kita sudah membahas tentang introduction dan computational desiderata untuk representasi. Iya. Jadi sebelumnya mungkin apa yang disebut dengan judul ini model teoretik semantics. Jadi kita sudah mengenal di sebelumnya, di slide sebelumnya kita mengenal di sini ada ya di sini ya, ini di bagian pertama. Ya ini ada kita sudah mengenal seperti ini, misalkan ada menggunakan first order logic ya. Kemudian ada graf, bentuknya berbentuk graf yang visual dan graf yang teks seperti ini, dan kemudian juga yang ini apa berupa record atau slot atau frame seperti ini ya. Nah kemudian kalau di kita sekarang ya di sini itu masih secara umum ya. Seperti halnya di sini ini adalah syarat-syarat yang secara umum untuk representasi. Kemudian di sini adalah juga secara umum model secara umum ya. Ya, pertama adalah tentang model ya. Di sini apakah model tersebut ya. Jadi model tersebut itu adalah kita bisa lihat untuk untuk mengisi atau untuk memenuhi desiderata yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi requirement sebelumnya ada verifiability, ada unambiguous dan seterusnya. Ya, jadi untuk menjembatani antara representasi formal itu adalah seperti first order logic dan lain-lain tersebut. Ya, kita dan juga representasi formal dengan kondisi di dunia ya. Jadi seperti itu kita bahas sebelumnya juga bahwa ini adalah atau menerjemahkanlah katakanlah gitu ya, ini adalah kondisi sebenarnya di word di sini, kemudian bagaimana di sini ya direpresentasikan dengan logical representation ya. Jadi kalau bahasa manusia ini adalah kondisi dunia dinyatakan dengan bahasa manusia di sini, bahasa manusia, bahasa Indonesia atau apa gitu ya, direpresentasikan dengan kalimat-kalimat. Ini juga direpresentasikan dengan bagaimana ya. Nah kemudian juga untuk kita punya desideratanya, ini ada desiderata yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk memenuhi desiderata yang ini kemudian kita membentuk atau mempunyai apa yang disebut dengan model ya. Jadi model ini seperti ini nanti ya, yang akan kita lihat lebih detailnya. Jadi ini saya tampilkan kecil karena ini kita belum lihat ke detailnya. Jadi model kita sudah tahu kalau yang sudah kita pelajari ya di mata kuliah NLP ini ada sebelumnya kita sudah mempelajari. Di sini ada model bahasa, ada learning juga yang menghasilkan model ya. Kemudian kita ada istilah juga model yang logical representation ini tidak
sama persis ya, dapat dikatakan seperti ini ya, bisa digambarkan mungkin seperti ini ya. Mungkin kita lihat dengan whiteboard secara sekilas ya. Ya. Ya, jadi yang kita sudah pelajari apa yang disebut model ya. Ini misalkan untuk proses learning ya, proses learning ini adalah sebuah proses kotak. Ini proses ya. Ada proses learning. Ini data, ini proses learning atau proses training di sini. Ini ada datanya, data training di sini. Kemudian dihasilkan model ya, model. Ini dihasilkan model di sini. Ya, jadi model itu adalah ya, proses, kalau kita ingat-ingat lagi, ada proses induksi ya, proses induksi dari data-data atau fakta-fakta ke bentuk generalisasi. Ini adalah model. Ya, model itu bisa berupa pohon misalkan ya, kalau yang bentuknya pohon ini apa untuk learning dan seterusnya, ada pohon, ada rule, ada neural network atau yang lain-lain model. Ini adalah untuk yang learning ya, termasuk di model bahasa ini menggunakan yang n-gram, artinya dihasilkan modelnya bentuknya probabilitas. Kemudian kalau yang kita bicarakan yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan model di sini ya, di logical representation ini adalah kita tidak ada proses seperti ini ya, kita tidak proses seperti ini, tapi di sini itu model ini adalah kita buat ya, sebenarnya ini adalah dari fakta-fakta ya, dari fakta-fakta yang kita buat. Jadi contohnya misalkan seperti ini ya, kita lihat di sini. Ini, bahwa di sini apa objek-objeknya apa saja, baik itu nama pelanggannya, nama restorannya, nama jenis makanannya, kemudian ada sifat-sifatnya, restoran yang ini berisik misalkan contohnya di sini, ada hubungan antara restoran atau pelanggan menyukai makanan apa, atau restoran mempunyai masakan apa. Ini adalah model di ini di logical representation ya. Jadi di sini yang ini dari dunia nyata, fakta-fakta seperti itu, ada objek-objek atau ya objek-objek yang berupa contohnya tadi ada orang, yaitu pelanggan, restoran, jenis masakan, sifat dari restoran atau sifat dari objek, kemudian hubungan antara objek, antara pelanggan dengan kesukaannya, dengan restoran, dengan yang disajikan. Ini adalah model itu adalah seperti itu ya, menggambarkan seperti contohnya ini. Jadi model itu adalah konstruksi atau bentuk yang formal ya, yang merupakan dari kondisi-kondisi untuk sebuah dunia seperti ini, dunia restoran yang ya tentunya restoran tertentu ya, restoran di daerah tertentu misalkan seperti itu ya, yang mewakili ya konstruksi formal itu maksudnya bisa digambarkan seperti ini. Nanti di sini ada bahasa seperti ini dan ada representasi yang formal, representasinya seperti ini. Ya, ini adalah sebuah model, itu adalah sebuah konstruksi formal yang mewakili keadaan tertentu di dunia seperti contohnya ini. Jadi ekspresi itu, ekspresi dalam sebuah meaning representation language, dalam bahasa representasi untuk makna itu bisa atau mempunyai atau bisa dibedakan menjadi elemen-elemen dari model ya, elemen-elemen dari model di sini ada
objek, ada property, ada relation ya. Ada objek-objek ya, seperti contohnya adalah pelanggan, ada restoran, sifat dari objek. Ini contohnya restoran yang berisik, misalkan hubungan antar objek, antar pelanggan dan restoran, yaitu ya antara pelanggan dan jenis masakan. Pelanggan ini atau orang ini suka jenis masakan ini. Orang ini senang jenis masakan ini. Orang ini senang jenis masakan ini. Atau antara objek restoran dengan jenis masakannya. Restoran ini mempunyai menu masakan ini. Restoran ini menyajikan jenis masakan ini. Jadi seperti itu. Ini model ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau model itu secara akurat menangkap ya fakta-fakta di dunia tadi ya, itu adalah juga memetakan meaning representation, artinya dia membangun jembatan antara meaning representation dan word yang tadi. Saya kira ini adalah jembatan seperti ini. Jadi ini adalah menjembatani atau menyatakan ya ini itu adalah yang ini ya, menyatakan dunia restoran yang ya tentunya di restoran tertentu mungkin di daerah tertentu. Ya model tadi contohnya tadi menyediakan itu bisa mampu dengan yang sederhana aja itu bisa dengan bentuk yang sederhana seperti ini itu bisa cukup powerful ya untuk sebagai representation language ya, untuk digunakan di representation language. Yang kemudian ada di ini sendiri, di model set ini ada vocabulary-nya, ada kumpulan kata-kata atau istilah-istilah vocabulary ya, jadi kosakata. Ya, jadi ada secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, yaitu vocabulary yang non-logical, ya, kemudian yang vocabulary yang logical ya. Ya, yang vocabulary yang non-logical itu utamanya ya atau intinya terdiri dari di sini adalah yang himpunan nama-nama yang open-ended ya, jadi ya apapun nama orang, kan nama orang bisa macam-macam. Ya, nama objek secara umum ya orang bisa macam-macam, nama restoran bisa macam-macam, nama makanan, jenis masakan bisa macam-macam ya. Kemudian properti atau sifat dari restoran seperti ini, noisy ya, noisy itu adalah non-vocabulary, non-logical ya, non-logical itu bisa macam-macam. Sifat dari restoran itu bisa macam-macam, mahal misalkan, atau tenang ya, atau misalkan yang lain-lainnya, strategis misalkan. Kemudian relation juga, relation di sini antar objek, relation tadi udah kita ini antar objek, misalkan suka, antara pelanggan ini suka jenis masakan apa, pelanggan yang ini suka, jadi likes itu adalah juga non-logical relationnya. Kemudian serves, restoran ini serves apa ya, ini adalah yang non-logical. Kemudian ini di mana di sini adalah yang menyatakan ya, ini tadi ada objek-objek, ada sifat-sifat, ada hubungan-hubungan ya, artinya di dunia restoran itu ada 3 tadi ya. Yang itu kemudian nanti akan kita lebih detailnya seperti ini, misalkan contohnya misalkan ada predikat ya, predikat itu misalkan
Kalau di sini, kalau di bahasa manusia, saya kira kita tahu kan ada predikat itu have. Ya, predikat itu have nanti seperti yang kita pelajari nanti di first order logic juga akan kita bahas lebih detail tentang predikat yang ya di mana predikat itu juga bisa mengatakan relasi ya di sini. Kemudian ini ada notes, kalau representasinya seperti ini ya bisa mungkin notes di sini, graphical, atau label dari linknya di sini, label dari link, atau label di slot, ya slot seperti ini, label di slot di sini, ya itu adalah yang non logical. Kemudian yang logical ini ada operator. Operator contohnya ini operator perlu konjungsi. Ya, perlu konjungsi di sini ada dan, nanti bahasa ini dan itu. Ada quantifier. Contohnya di sini quantifier exist, ya. Existential quantifier. Ya, bahwa ada satu atau lebih ya, jadi exist atau terdapat, atau linksnya. Kalau di sini misalkan linksnya ini sendiri, linksnya ya, kalau di sini ada label tadi yang non logical, di sini adalah logical dan links ya. Yang di sini logical vocabulary ini ya, ini adalah yang closed set, himpunan yang tertutup, artinya udah ditentukan dari masing-masing bahasa. Kalau di sini udah ditentukan seperti apa saja. Jadi kalau yang graph itu juga ditentukan note atau yang lain-lain seperti itu. Jadi ini udah yang tertentu ya. Berbeda kalau di sini kan yang tadi yang open. Ya, jadi logical vocabulary itu yang terdiri dari himpunan tertutup dari simbol-simbol. Ini merupakan sarana formal untuk menyatakan ekspresi dalam sebuah representation language. Sebuah representation language apa ini bahasa yang lain, representation language yang lain, representation language yang lain. Ya, kemudian ada istilahnya denotation dan domain. Ya, setiap elemen yang logical itu mesti mempunyai denotation dalam model. Ya, denotation ini kita lihat di sini, yang tadi di sini ya, di sini ya. Ini adalah denotationnya di sini. Ini yang kita lihat, Matthew dinotasikannya dengan A, misalkan nama pelanggan. Yang kedua dengan B, pelanggan yang ketiga dengan C, pelanggan yang keempat dengan D. Denotation-nya. Ya, jadi setiap elemen itu mempunyai fix dan dinyatakan dengan baik dalam model ya. Jadi di sini balik lagi, di sini elemen, di sini ada objek-objek dinyatakan dengan di sini. Ada property dari sini, relation, ada likes, ada ya, misalkan objek ya, misalkan objek itu adalah ada domain dari model ya, itu adalah himpunan objek yang dinyatakan. Jadi ada domain dari model, contohnya yang restoran tadi, domain dari model itu ada pelanggan, daftar pelanggan atau himpunan pelanggan ya. Kemudian ada restoran, nama restoran, himpunan restoran ya. Kemudian ada himpunan jenis masakan ya. Jadi himpunan objek itu tadi ya, contohnya ini domain. Objek-objek ini ada himpunannya. Ya, setiap konsep yang berbeda atau kategori yang berbeda
atau individu itu didenotkan ke elemen yang unik. Contohnya sini. Sini domain, ada objek-objek. Pelanggan ini A, pelanggan ini B, pelanggan ini C, pelanggan ini D. Kemudian bukan pelanggan, tapi misalkan di sini berikutnya adalah nama restoran. Nama restoran ini E. Tadi kan pelanggan sampai D, ini dilanjutin sampai E. Restoran yang ini F, restoran ini G. Kemudian jenis masakan ini H, jenis masakan. Jadi ini unik di sini. Jadi domain, objek-objek itu unik. Jadi apakah itu antara pelanggan dengan nama restoran juga harus berbeda di situ ya. Jadi harus unik setiap ini unik restoran atau rumah makan restoran atau pelanggan atau juga jenis masakan. Kemudian ada yang disebut dengan extensional ya. Jadi ada di samping objek tadi ada properti, sifat-sifat ya. Ada sifat-sifat yang juga didenotasi ya. Sifat-sifat yang juga didenotasi. Kita lihat lagi di sini. Ini juga didenotasi juga bahwa ini like di sini ya, sifat di sini noisy, ini dengan noisy di sini. Noisy, kemudian ini rumah makannya. Kemudian adalah yang properti juga, demikian juga relasi ya, relasi juga didenotasi ya. Ya, jadi relasi di sini juga ada relasi serves, ini ada apel atau pasangan-pasangan relasi yang biner misalkan nanti akan kita lihat. Ada relasi antara rumah makan dengan misalkan jenis masakannya. Ya, ini kemudian ekstensional di sini ya. Pendekatan ke properti atau ke sifat di sini dan ke relasi ini disebut dengan extension karena di sini kita lihat, karena kalau properti misalkan ini himpunan dari objek-objek, kemudian kalau yang objek-objek yang sesuai ya dengan propertinya apa, kemudian kalau relasi ini adalah himpunan tapel atau di sini pasangan-pasangan. Ya, jadi secara singkatnya atau ringkasnya, objek itu menyatakan elemen dari domain, ada domain, kemudian elemen-elemennya. Objek, ini elemen-elemennya, ada A, B, C, D, ya, pelanggan, nama restoran, nama jenis masakan. Properti itu himpunan dari elemen, dari domain ya di sini, properti. Ya, kalau ini semua elemennya, kalau ini adalah elemen-elemen tertentu. Kemudian di sini relasi itu adalah himpunan tapel. Ya, tapel itu menyatakan di sini, contoh di sini adalah biner relasi. Kemudian ada yang di ini apa? Kita perlu memappingkan untuk mendapatkan representasi meaning dari denotasi yang berkaitan ya. Ya, di sini ada fungsi yang memetakan dari knowledgeable operator dari representasi meaning ya. Knowledgeable operator tadi udah kita bahas. Jadi menginterpretasikan itu maksudnya artinya antara bagian di sini
yang non-logical operator di sini, non-logical vocabulary, non-logical vocabulary, ya, dengan denotasinya di sini. Jadi kita perlu bagaimana mengkonversi, bagaimana kita memapping, ya, atau cara atau fungsi untuk memapping, kita harus tahu interpretasinya antara di sini sekali lagi dengan denotasinya di sini. Ya, maaf ya. Contohnya adalah aplikasi untuk saran restoran ya. Jadi saran restoran untuk makan untuk turis ya, di sini. Di sini contohnya misalkan di sini ada domainnya adalah himpunan restoran, nama-nama restoran, nama-nama pelanggan. Iya. Ya, kemudian juga ada fakta tentang suka atau tidak suka dari pelanggan. Suka makan apa, misalkan jenis masakan apa. Kemudian juga tentang restoran, fakta tentang restoran dan jenis masakannya, atau mungkin ada harganya atau keberisikannya gitu, kebisingannya. Ya, kita mulai dengan mempopulasi ya, D itu himpunan D, domain itu apa saja. Ya, di mana di sini ada misalkan ada 4 pelanggan, orang pelanggan. Ya, itu namanya ada ini Matthew, Franco, Kathy dan Caroline. Ya, ada 4 elemen objek domain elemen ini. Kemudian didenotasikan menggunakan konstan A, Matthew A, Franco B, Kathy C, dan Caroline D. Ya, kita di slide sebelumnya itu menggunakan A, B, C, D untuk nama-nama orang. Itu artinya sebenarnya meaningless ya, karena A, B, C, D tidak, misalkan Matthew M, misalkan itu M di sini, Franco F, atau kalau nama-nama kota misalkan Bandung BDG gitu ya. Jadi yang mempunyai makna seperti itu, ini sengaja yang tidak mempunyai makna ABCD, yang memang tidak ada hubungannya sama harus dikait-kaitkan atau diingat-ingatkan, mempunyai ingatan Bandung dan BDG gitu kan. Itu kan berarti kan yang mnemonik ini. Ya, karena untuk menekankan di sini bahwa fakta atau tadi denominasi tadi itu apapun ya, kita bisa random, yang penting itu adalah dinyatakan seperti itu ya. Ya, kemudian juga untuk tadi adalah pelanggan, juga di sini adalah nama restoran. Nama restoran di sini ada contohnya, ada 3, ada Frasca, Med, dan Rio. Kemudian di denotasinya adalah E, F, dan G. Kemudian juga berikutnya di domain ya, yang elemen-elemen dari domain tadi pelanggan udah, ada nama restoran udah, kemudian di sini adalah jenis masakannya, ada masakan Itali, masakan Meksiko, masakan eklektik, yang dinyatakan atau didenotasi dengan H, I, dan J. Kemudian ada sifat, ya misalkan noisy. Ya. Yang noisy itu didenotasikan adalah merupakan subset dari restoran. Jadi restoran-restoran yang noisy, yang berisik ya, misalnya berisik apa saja, mungkin tidak semuanya kan. Nah, ini subset dari restoran. Kemudian ada notasi relasi hubungan ya. Hubungan ini biner ya, hubungan yang biner.
Misalkan antara hubungan itu like, ya, jadi pelanggan like apa ya, misalkan like bisa restoran, pelanggan suka restoran, atau mungkin pelanggan suka jenis masakan gitu. Ya, ya, jadi ini adalah pasangan, ya, pasangan dua objek antara pelanggan dengan restoran atau couple, ya. Pasangan ini adalah couple di sini istilahnya, yang diambil objek-objek dari objek-objek di domain. Ya, di sini tadi ada juga jenis masakan itu sebagai objek, ya, di model. Kemudian juga kita mempunyai relasi, ya, mempunyai relasi yang couple juga, yang pasangan antara restoran dengan jenis masakan. Dia serve apa? Restoran ini serve masakan apa? Ya, ini misalkan model ini, ya, ini adalah dalam skema yang 15.2 ini, ya, model untuk dunia restoran yang kita, ya, yang tadi yang ada domainnya apa, propertinya apa, relasinya apa, kita tadi sudah sebutkan tadi. Nah, ini bisa modelnya seperti ini. Di domain ada pelanggan, ada nama restoran, nama atau jenis masakan. Ini diidentasi seperti ini. Ini domainnya. Nah, kemudian ini ada properti, ada sifat, ya, contohnya sifat noisy dari restoran, ya. Kemudian ini restoran mana, ya, dari subset di sini, tentunya subset yang di restoran di sini kebetulan semuanya di sini. Semua restoran noisy. Kemudian relasi di sini misalkan antara pelanggan dengan likes, ya, relasi likes dan relasi serves, di mana likes relasi antara pelanggan dengan restoran, ya, ya, pelanggan ini dengan restoran, ya. Jadi ini bentuknya adalah pasangan-pasangan kini seperti ini, ya. Kathy likes ini Matt dan Rio, ini dia di relasikan dengan pasangan Kathy dengan Matt, Kathy dengan Rio. Kemudian ada relasi serves. Ini contoh sebuah model itu adalah seperti ini, ya. Ya. Jadi ada tadi barusan tadi yang gambar yang ini, ya, 15.2 ini. Ini adalah sebuah contoh, ini skema, ya, model, ya, yang kita bisa mendasarkan meaning representation, ya, ini secara umum, itu model secara umum, belum ini language representation tertentu. Ini di mana di sini kita ada denotasi yang berkaitan dengan ada denotasinya, ya, di denotasinya seperti ini denotasinya. Yang ini adalah seperti ini, kemudian di denotasinya di sini. Ini seperti contohnya tadi ada Matthew, Alexio. Kemudian the match of ini dengan objek di dalam meaning representation ke tadi ada misalkan link, ya, kalau bentuknya link, ya, bentuknya link itu seperti yang ini, ya, tadi, ya, ada di sini. Di sini tadi, ya, link itu yang ini, ya. Ya, di sini Anda bisa bentuknya apa, kalau graf itu ada link, atau di sini ada link, ada predikat atau slot, ya, link, misalkan link, atau di sini ada predikat, di sini predikat. Di sini nanti akan kita pelajari kalau first order logic ini ada predikatnya.
atau slot di sini, ada slot di sini seperti ya. Ya, jadi model tadi adalah dasar yang secara umum ya. Kemudian bisa dinyatakan dengan tadi itu ada macam-macam lagi. Ada link, slot, ada predikat misalkan gitu. Ya, ini kita misalkan di sini adalah Matthew like Raska. Ya, artinya memapkan antara Matthew yang di Matthew itu sudah A, dinotasikan A ya. Raska E dengan likes ya, dengan restoran likes. Ya, yaitu dengan adanya tapel seperti ini ya, antara A dengan E, antara Matthew dengan E. Ya, kemudian juga ya, jadi misalkan gini, misalkan kita mempunyai sebuah pertanyaan seperti atau request, kemudian kita bisa mencocokkan dengan di sini ya, di mencocokkan dengan apakah Matthew like Fraska itu true atau tidak ya. Jadi apakah ada pertanyaan jadi seperti ini, kalau modelnya seperti ini sebagai knowledge ya, sebagai knowledge, kemudian ada pertanyaan, ada representasi di sini, ada ini adalah modelnya. Ya, ini ada modelnya di sini. Ya, seperti tadi ya, ini adalah gini. Ya, ini dicocokkan dengan model di sini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ada di seperti di video sebelumnya yang bisa dicocokkan di sini. Ya, baik itu berupa link atau predikat atau slot ya. Jadi di sini, jadi misalkan ada pernyataan atau pertanyaan di sini, pernyataan yang tentang restoran ya, seperti misalkan apakah Matthew suka rumah makan ini, baik itu dinyatakan dengan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Nah, itu kemudian bisa dicocokkan ke model ya sebagai fakta-fakta knowledge. Ya, ini tadi udah seperti itu ya. Ya, kemudian di sini kita lanjutkan contoh untuk di restoran ya. Kemudian tentunya kalau ini ada yang lebih kompleks lagi, yaitu ada pernyataan-pernyataan seperti ini yang lebih kompleks ya. Kathy likes Rio dan Matthew likes Matt. Di sini ada dua bagian ya, dua pernyataan, dua proposisi. Ini ada Kathy likes Rio itu nama restoran ya. Kemudian Kathy likes Rio ya, Matthew likes Matt ya. Ini seperti ini, bagaimana mencocokkan dengan model. Tapi di sini ada N-nya. Atau pernyataan yang seperti ini, Kathy dan Caroline likes restoran yang sama. Di model kan nggak ada eksplisit seperti ini. Bahkan yang seperti ini nggak ada yang eksplisit seperti ini kan tadi likes itu kan hanya pasangan satu-satu ya, pasangan antar satu tapel ya. Kalau ini kan dua pasangan, kalau apalagi seperti ini. Nah, apalagi yang seperti ini atau yang seperti ini, apalagi tidak semua orang menyukai restoran Fraska. Ini benar nggak pernyataan ini? Bagaimana pernyataan ini kemudian
dinyatakan dan dicocokkan dengan model. Jadi skema yang sederhana tadi ya, yang mendasarkan ini representasi tadi, skema sederhana yang menggambar model tadi tidak cukup untuk contoh-contoh yang barusan ini yang cukup kompleks ya. Tidak bisa mappingkan antara pernyataan-pernyataan yang barusan yang ini ke model tadinya. Tidak bisa dimapkan secara langsung untuk melihat kebenarannya. Untuk kita lihat di model ada entitas, ada properti dan relasi. Ya, oleh karena itu kita perlu adanya tambahan-tambahan ya, fasilitas atau fitur tambahan yang misalkan ada konjungsi itu N ya, konjungsi itu N, ada equality, ada quantified variable. Quantified variable itu ada misalkan terutama adalah eksistensial, jadi eksis ada atau tidak, atau yang all ya, universal quantifier, atau negasi yang tidak, karena ada tidak di sini ada no ya. Jadi kalau kita kenal, kita udah pelajari, saya kira di AI ada propositional logic, itu adalah yang sederhana tadi. Yang kemudian di sini adalah yang seperti ini, nanti akan kita pelajari di first order logic ya. Ya, seperti itu. Misalkan contohnya lagi, yang contoh yang tadi kita ambil satu contoh yang relatif sederhana di sini. Ya, ada orang namanya Kathy menyukai restoran yang namanya Rio, dan Matthew menyukai restoran yang namanya Matt. Ya, jadi di sini representasi makna dari contoh di sini itu terdiri dari dua pernyataan ya, dua proposisi ya, yang menyatakan masing-masing pelanggan satu, pelanggan dua. Iya. Kemudian di conjoin ya, digabungkan di sini dua proposisi pernyataan ini ya, menggunakan operasi conjunction, yaitu kalau bahasa dapat dikatakan kalau bahasa manusia itu adalah dan. Ya, baik itu secara implisit maupun eksplisit yang menyatakan dan. Ya, kalau implisit mungkin ya barangkali koma atau apa gitu. Ya, model yang tadi ya tidak di situ tidak dinyatakan secara langsung seperti ini. Pasangan-pasangan yang pasangan dua pasang ini pasang di sini ya. Ya, di sini kita lihat ya tadi ya tidak ada yang live-nya, itu kan ini pasangan-pasangan di sini. Sendiri-sendiri kalau kita nyocokin ya sendiri-sendiri. Tetapi kita di model tersebut tidak mempunyai relasi yang seperti ini, dan memang tidak diperlukan ya, tidak diperlukan karena nanti akan kita lihat nanti ada konjungsi ya. Jadi di sini balik lagi di sini ya, tidak diperlukan ada yang ada yang menyatakan bahwa siapa suka siapa dan siapa suka siapa, di sini tidak perlu dinyatakan di sini. Ya, tapi kita bisa menghubungkan antara pernyataan tadi dengan di model ini. Ya, meskipun di sini hanya seperti ini.
di sini. Oke. Dari model kita tahu bahwa Matthew itu suka math, restoran math. Dan secara terpisah ada pasangan bahwa Cat itu suka Rio, yaitu ada dua tuple ini untuk pasangan ini yang didenominasikan dengan likes di sini ya. Likes A, F dan likes K ya. Ya, kemudian kita bagaimana kita perlu menanganin operator konjungsi seperti tadi dan yang kalimat contoh tadi ya. Yang kalau di bahasa Inggris adalah and ya. Untuk menyatakan bahwa kita mencocokkan bahwa ini ada dan ini ada. Karena dua-duanya itu ada ya, presentnya. Jadi ini juga ada, ini juga ada di skema kita, di model kita ya. Dan ini ada artinya benar, dan ini ada artinya benar. Sehingga kita tahu kalau dua-duanya benar, itu artinya benar. Artinya kita perlu ada operator konjungsi. Kemudian kondisi kebenaran. Kita perlu tahu kondisi kebenaran, bahwa kalau misalkan ada truth condition ya, jadi kalau misalkan antara true dengan untrue, maka true. Ya, kalau conjunction misalkan seperti itu. Dan kalau conjunction itu misalkan harus dua-duanya true supaya true. Jadi ada truth condition atau truth tabel-nya, tabel kebenarannya. Ya. Jadi ada kompleks expression, ada misalkan contohnya dengan operator tadi ada konjungsi, mungkin juga ada yang lain di junction. Kita perlu ada operator tabel kebenaran dari operator tabel kebenarannya. Tabel kebenaran kita lihat di sini. Supaya bentarnya. Ya di sini. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita perlu ada tabel kebenaran seperti misalkan ini ada proposisi dan proposisi. Kalau negasi berarti seperti ini. Kalau nanti ada operator yang lain. Ya, ada operator yang lain. Di sini kita lihat lebih jelas mungkin. Ini ada konjungsi, disjunction, implication, connection atau directional di sini. Ya, itu adalah tabel kebenaran. Yang kita perlu tahu tabel kebenaran itu kalau kita menggunakan operator logik konjungsi disjunction seperti itu misalkan. Ya, ya saya kira seperti itu. Nah, nanti kita kemudian akan di berikutnya itu adalah sebuah language untuk logical representation yang memenuhi syarat-syarat yang tadi ya. Itu kita yang populer adalah kita bahas first order logic. Terima kasih untuk bagian ini. Insya Allah nanti berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan first order logic.